Shalom ibu-ibu, jam sore. Mari kita sama-sama mulai beribadah pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan, sucikan dan kuduskan diri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak kami dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan telah memimpin persekutuan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami semua ya Tuhan. Pakailah persekutuan pada sore hari ini biar pakai melalui online ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah persekutuan pada sore hari ini mulai permulaan pertengahan sampai akhirnya selalu Tuhan menyertai, dan pakailah hamba-Mu yang akan melayani, berilah hikmat-Mu dari surga. Terima kasih semua ini ya Tuhan. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih.
kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Kami akan serahkan kepada penginjil Luciana. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kita membuka dari 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-47. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks ini, maka kita tahu bahwa pada saat itu ada seorang Filistin yang bernama Goliat. Saat itu Goliat menantang barisan orang Israel. Nah,
Ketika dalam situasi yang sulit, di dalam tantangan yang besar, apa yang menjadi respon Saul dan orang Israel pada waktu itu? Kita dapat membacanya dari pasal 17 ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Tetapi menjadi berbeda sekali ketika Daud mendengar tentang tantangan dan kesulitan yang besar ini. Daud berkata di ayat yang ke-32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, sampai di sini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat ketika ada satu tantangan yang besar, ada satu kesulitan yang besar, maka ada respon yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa kita menjadi seperti Saul dan juga orang Israel. Mereka ketakutan, hatinya cemas, tetapi juga bisa seperti Daud. Daud justru menguatkan. Dia dengan penuh iman, dia berkata kepada Saul, jangan seseorang saja pun menjadi tawar hati, ya. Bahkan dia mengajukan diri, menawarkan diri untuk apa? Maju berkelahi dengan si Goliat. Dan bahkan kalau kita membaca di dalam teks yang tadinya kita sudah baca bersama-sama, kita tahu bahwa pada saat itu Daud dengan begitu confidence, dia begitu percaya diri berkata bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Dia akan memenggal kepala orang Filistin yaitu Goliat itu. Apa yang bisa kita pelajarin dari teks ini? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajarin. Yang pertama, ibu-ibu harus ingat, ketika kita akan menghadapi satu tantangan yang besar atau kesulitan yang besar, Tuhan tidak pernah memakai apa yang tidak ada pada kita, tapi apa yang ada pada kita. Ibu-ibu bisa bayangkan, Goliat itu ketika orang Israel yang pintar berperang, ya, kita harus mengingat bahwa Daud adalah seorang gembala. Seorang yang sangat sederhana, dia tahu berteman dengan binatang, dengan kambing domba, bukan dengan alat perang. Maka ketika Saul menggunakan alat perang, baju perang, maka Daud malah merasakan satu kesulitan. Dia melihat baju perang itu sebagai sebuah hambatan untuk dia bisa maju melawan Goliat. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan tidak akan menuntut apa yang tidak ada pada kita. Ketika dengan penuh iman Daud maju menggunakan apa yang ada pada dia, dia confidence, dia percaya diri bukan pada apa yang dia punya, tetapi pada Allah yang mempercayakan kepada dia segala karunia, segala kemampuan, dan segala hal yang ada pada dirinya. Disinilah kita bisa belajar dari Daud. Tidak boleh kita berkata bahwa karena aku tidak ada A, karena aku tidak ada B, karena aku tidak seperti A, aku tidak seperti B, maka aku tidak bisa menjadi menang. Aku tidak bisa berhasil, aku tidak bisa mengalahkan kekhawatiranku, aku tidak bisa mengalahkan pergumulanku, dan lain sebagainya. Karena hal ini kita sudah lihat bahwa ketika Daud belajar untuk maju bersama dengan Tuhan, maka kemenangan dan keberhasilan itu diserahkan kepada tangan Daud. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah ketika Tuhan mempercayakan kemenangan dan keberhasilan dalam hidup kita, kita perlu mengingat bahwa yang patut kita muliakan dan kita ingat untuk kita tinggikan adalah Allah yang menaruhkan kemenangan itu di dalam kehidupan pergumulan kita. Seringkali kita lupa, karena kita merasa kita juga berperan. Kita lupa, karena kita merasa kita juga ikut bekerja. Kita harus seperti Daud belajar untuk berkata, dia menang bukan karena tombak, lembing, dan juga pedang, tetapi karena Tuhan menyelamatkan. Saudara, inilah perlu dan pentingnya kita untuk mengingat nama Tuhan dan memuliakan Dia. Sebab segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Hal inilah yang patut kita ingat dari apa yang dapat kita renungkan di hari ini. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan di dalam kesempatan ini. Kiranya kita semua tetap teguh ketika menghadapi tantangan yang besar dan juga kesulitan di dalam kehidupan pergumulan kita hari lepas hari. Mari belajar dari Daud dengan penuh iman.
Bukan karena kita percaya pada diri kita, tapi kita percaya karena Allah kita yang kita sembah dan yang kita andalkan. Terima kasih, selamat hari Kamis. Kita bersama-sama mengikuti Komisi Wanita. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Shalom. Terima kasih kepada penginjil Luciana yang telah memberikan firman pada sore hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati. Mari kita di bahasanya akan memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan. Sungguh bangga. Biasanya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas persekutuan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus akan pakai persekutuan melalui NNI ya Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur atas persembahan pada sore hari ini yang telah kami berikan ya Tuhan. Pakailah persembahan ini menjadi kekuatan dan untuk melebar persekutuan PWKBB ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kami serahkan kepada penginjil Evangelio untuk memberikan berkat. Oleh sebab itu mari kita saat ini arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita yang sudah hadir dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.